Itulah pembacaan berjanji yang sama-sama kita dengarkan, yang dibawakan oleh Al-Ustadz Jalaluddin Sayuti dan Ustadz Izul Fikri. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri ilallah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Al-Habib Abdullah Al-Atas, dan yang kami muliakan Al-Ustadz Muslih Singgan LC, dan kami muliakan kepada Ustadz Ahmad Mubarak LC, dan kami muliakan Ustadz Lukmanul Hakim SPDI, dan kami muliakan pada Ustadz Feven Safei SQ, dan kami hormati kepada Ketua DKM Mushola Al-Azhar Kiai Haji Mudi Al-Ansori MA, dan kami hormati kepada Ketua DKM Masjid Rafiul A'la Bapak Trioso SH, dan kami hormati Haji Abbas Basari selaku tokoh agama di lingkungan RT 10, RT 11, dan kami hormati Ketua RW 15 Bapak Lalu Beni Herman, dan kami hormati Bapak RT 10 dan RT 11, dan kami hormati Ustazah Ibu Hani Neneng Sarifah selaku Ketua Majelis Taklim Muslihat Mushola Al-Azhar, dan kami hormati Haji Maimunah selaku Ketua Majelis Taklim Muslihat Masjid Rafiul A'la, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir di sini, dan mohon maaf tidak disebut satu persatu, dan tidak mengurangi rasa hormat kami
dan takdim kami. Baik hadirin wal hadirah, izinkan saya di sini berdiri di sini selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan dan yang kedua sambutan-sambutan. Pembacaan Al-Quran, yang keempat ceramah agama, dan yang kelima doa penutup, dan keenam ramah tamah. Itulah susunan acara pada malam hari ini, dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia ini, di depan Mushola Al-Azhar dalam rangka untuk memperingati Mushola Al-Azhar. Lanjut, kita memulai acara, kita buka dengan bacaan basmalah serta baca Al-Fatihah. Ala hadin niyah wa kulli niyatin solehah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, selanjutnya langsung sambutan. Sambutan yang pertama yang dibawakan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Mudiono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi Al-Ansari, yang saya hormati Habib Abdullah Al-Atas, yang saya hormati Kiai Haji Musli Singgan LC, yang saya hormati Bapak Ustadz Dudu Lukmanul Hakim, yang saya hormati Ustadz Ahmad Mubarak LC, yang saya hormati Ketua RW 15 Bapak Lalu Beni dan stafnya, yang saya hormati para Ketua RT 01 hingga 012, yang saya hormati Kori kita Bapak Ustadz Fepen CP SQ, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Rofiul A'la Bapak Triyoso dan jamaahnya, yang saya hormati Bapak Haji Abbas Basari selaku tokoh masyarakat, serta hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya pada malam ini, sehingga kita bisa berkumpul berterahim dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholla Al-Azhar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili ketua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih pada hadirin jamaah yang telah hadir untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan terima kasih kepada para donatur, jamaah, warga yang telah membantu baik secara moral maupun material. Semoga hanya Allah lah yang membalas amal. Dan baiklah, dan untuk para rekan-rekan, terima kasih yang telah membantu saya dari pertama hingga pelaksanaannya hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada hadirin jamaah sekalian. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Mudiono. Dan lanjut sambutan kedua, yaitu Ketua RW 15 yang diwakili oleh Ketua RT 10. Kepada Bapak Indra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholla Al-Azhar lingkungan RT 010 maupun RT 011 RW 15 Lagua. Salawat bertaburkan salam penghormatan marilah kita limpahkan selalu kehariban junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan guru-guru kami, Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC, Al-Mukarram Ustadz Dudul Lukmanul Hakim SPDI, dan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Mubarok LC. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori MA selaku Ketua Umum Musholla Al-Azhar, Al-Mukarram Kiai Haji Abbas Basari selaku tokoh agama di lingkungan RT 010 maupun RT 011, Bapak Haji Trioso SH MH Ketua Umum Masjid Jami Rafiul Ala, serta panitia pelaksanaan Maulid Nabi di Musholla Al-Azhar pada malam hari ini. Saya mewakili pengurus RW serta tokoh masyarakat RT di lingkungan RT 010 maupun 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Musholla Al-Azhar di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi, serta panitia pelaksana di bawah pimpinan Bapak Ustadz Mudiono pada malam hari ini berjalan lancar serta khidmat. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sambutan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RT 10
Bapak Indra Setiawan. Kemudian sambutan berikutnya itu kepada Ketua DKM Mushola Al-Azhar, Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansori. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz Duduk ini, ikan sepat, ikan gabus, lebih sepat, lebih bagus. Kata Ustaz Duduk, belum datang orang ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia hidayah serta inayahnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga sampai pada malam hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya atas nama DKM Mushola Al-Azhar mohon kepada doanya kepada bapak-bapak, khususnya Habib Abdullah Al-Atos, kepada para ketua DKM, terutama ketua DKM Masjid Jami' A'la Bapak Trioso SHMH beserta rombongannya. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Kemudian beserta wakil dan stafnya, pada Ustadz Pepen Syafei sebagai qori kita pada malam hari ini, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak membantu daripada pelaksanaan ini. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah bertemu, kita belum pernah bermimpi, tapi kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah senantiasa akan memberikan syafaatul uzma di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sedikit itu mah ayat udah gacoan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gacoannya itu emang gacoannya. Jadi ada satu kenangan penyair yang begitu memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya Wulidda Mubarakan. Selamat datang kepada Ustaz Ahmad Mubarak LC, alhamdulillah beserta siapa nih anggota. Terima kasih kehadirannya. Ada Ali Mubarak, pengiringnya Ali Mubarak. Yang di depan yaitu Ahmad Mubarak, yang pengiringnya Ali Mubarak. Tapak ulan pada Ustadz kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Barangkali ya. Tepat banget emang nih waktunya, udah dihitung. Pokoknya gue datang naik aja. Sampai mana ya tadi ya? Sampai lupa. Ya, sampai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhubung penceramah kita udah datang, jadi kita mungkin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Sedikit. Ya. Wulidta mubarra'an min kulli aibin. Engkau dilahirkan tidak ada cacat sekalipun. Tidak ada kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasha, seolah-olah dia dilahirkan. Beliau dilahirkan itu adalah sekehendak hatinya.
Orang kalau pengen punya anak, pengennya anak yang ganteng, yang pinter. Tuh. Coba itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Oleh karena itu, dengan peringatan-peringatan ini, kita memantapkan hati kita, terutama adik-adik kita, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanu minka lam taro qattun ainin. Jadi kegagahan, kebaikan tidak pernah dilihat sedikit pun oleh kita itu kekurangannya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Dan kegagahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Jadi hanya satu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan diterangkan oleh ustadz kita. Itu mah cuma buat modal doang. Jadi penjabaran. Jadi kalau banyak takutnya nggak enak ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Mubarak LC, dan alhamdulillah beliau ini selalu membimbing majelis taklim baik Rafiul A'la maupun Al Azhar. Untuk pengganti kadang-kadang bapaknya nggak ada, lagi sakit, lagi keluar daerah, lagi tur, ya penggantinya beliau inilah. Alhamdulillah. Jadi tadi kan cepat kan gabus, nggak boleh lama-lama, lebih cepat lebih bagus, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Maafin nggak Bu? Maafin nggak? Alhamdulillah dimaafin semuanya. Mudah-mudahan semua kita diberkahi dengan maafnya daripada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKI Mushola Al Azhar Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al Ansari MA. Dan acara selanjutnya itu pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Marilah kita sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk yang akan dibacakan oleh Ustadz Feven Sabai. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Pepen Syafi'i SQ yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu alhamdulillah guru-guru kami telah hadir, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dudu Lukmanul Hakim serta Bapak Ustadz Ahmad Mubarak LC. Sambil menunggu Al-Mukarram Kiai Haji Musli Singgan LC, maka dari itu kepada Bapak Haji Ustadz Mubarak LC untuk memberikan tausiah agama yang nanti akan disambung oleh Bapak Ustadz Dudu Lukmanul Hakim, kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
udah gini masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalam ala man ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama yang kita muliakan, kita ta'zimi segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para habaib, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah yang hadir di tengah-tengah kita, al-mukarramun wal muhtaramun, guru sekaligus orang tua kita bersama, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkati turunannya ya Rabbal, serta para tokoh tuan lainnya yang hadir pada malam hari ini. Guru kami, panutan kita semua, Al-Habib Abdullah Al-Attas, Al-Mukarramun wal Muhtaramun. Tadi qari kita Al-Ustadz Kiai Haji Pepen, guru saya Al-Ustadz Dudu, orang tua kami Al-Ustadz Haji Muhammad Nasari, pimpinan Majelis Ta'lim Silaturahim beserta kru dan stafnya, serta para kiai, para guru semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan wabil khusus guru kita, orang tua kita yang baru saja datang, ahlan wa sahlan. Untuk Kiai Haji Muslih Singgan LC, kita doakan beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat ya Rabbal alamin. Ya Allah, ini belum dapat kebuli aja semangat nih. Bu, pada malam hari ini saya mau tanya sama jamaah semuanya, dari ujung sampai tengah sini, kira-kira jamaah yang hadir semua pada malam hari ini seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Senengnya kenapa? Bu, kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka senang bergembira karena menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pada malam hari ini gangan apa namanya, Bu? Gang 5 blok. Pada malam hari ini Gang 5 blok E yang biasanya dilewatin sama babang-babang gorengan, yang biasanya lalu lalang cuman beli NU nasi uduk, pada malam hari ini gang dirubah menjadi taman daripada taman sorga. Kalau pada malam hari ini kita indah banget duduk ngelihat wajah-wajah ulama kita, ngelihat guru kita Kiai Haji Abdul Muhdi wajahnya adem, ngelihat Habib Abdullah luar biasa adem. Kalau kayak begini di dunia adem yang ngelihat wajah ulama habaib kita, besok bagaimana kalau kita ngelihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amin aja lu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bergembira, senang, bersukacita karena pada malam hari ini kita merayakan Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan berkah Maulid pada malam hari ini yang dilaksanakan Mushola Al-Azhar, kita doakan lingkungan kita aman. Makanya kata Sayyidina Ali, beliau pernah bilang begini,
Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Amin. Siapa orang nih po yang dimana dia menyumbangkan hartanya untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nyumbang, nyumbang. Bukan cuman datang doang, nyumbang. Yang nyumbang di peringatan maulid ini, baik nyumbang tenaga, baik nyumbang pikiran. Pak Haji mohon maaf, airnya udah ada belum? Biar saya yang rapiin airnya. Pak Haji bagaimana urusan buah? Udah aman belum? Kalau belum saya yang rapiin buahnya. Ada yang begitu? Hadir orangnya? Alhamdulillah. Gimana kebuli aman Pak Haji? Wah, tenang. Orang yang model begini, yang modelnya nyumbang, mensukseskan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruj minad dunya illa bil iman. Enggak bakalan orang itu keluar dari dunia kecuali dia husnul khatimah. Makanya pada malam hari ini panitia Maulid luar biasa. Alhamdulillah mengumpulkan jamaah sekitar gang 5 kita duduk bareng ama kiai, bareng ama ulama, habibnya hadir, tokoh masyarakatnya hadir. Mudah-mudahan ini bisa jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mau ngomong agak panjang, diliatin Pak Kiai Muslih, ayah saya sendiri takut kualat. Mau agak panjang takut dipantunin Kiai Dudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikit-dikit yang penting kebagian semua nanti. Kalau kepanjangan khawatir sampai sahur kita di sini. Bu, kita punya nabi ini sosok yang paling sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sosok yang paling komplit, sosok yang paling indah. Tadi di dalam sambutannya guru kita Kiai Haji Abdul Muhdi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang kagak ada kurangnya. Nabi yang kagak ada. Kalau kita kan kadang-kadang beda, Bu. Orangnya udah alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Orangnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya ikal, tapi tompelnya di mata sama di pipi tebel. Ada yang begitu? Macam-macam. Tapi Nabi SAW komplit, lengkap, nggak ada kurangnya. Makanya Nabi SAW ini pernah sewaktu-waktu Nabi ini pengen dikata-katain. Nabi pengen dikata-katain. Pas ketika Nabi pengen dikata-katain dulu di zaman Arab itu yang paling utama syair. Maka syair. Karena dulu Bu di Arab di jahiliyah satu syair bisa mengangkat suatu kaum, bisa menjatuhkan suatu kaum. Ketika itu dilihat yang paling jago bikin syair ketika itu siapa sih? Saya pengen ledek Muhammad. Saya mau jatuhin nama Muhammad. Saya mau hancurin nama Muhammad. Ini saya pengen buat syair. Saya mau jatuhin ini Muhammad. Itu kata Abu Jahal sama Abu Lahab sama abu-abu yang lainnya. Begitu teh. Akhirnya dipanggil satu penyair namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair yang luar biasa. Dia kalau udah bikin syair, ada di waktu itu di Kornes, tepatnya di Jeddah, ada suatu pasar yang pasar itu emang pasar untuk mempertunjukkan keindahan syair. Mesti yang menang syairnya Hasan ibn Thabit. Hasan bin Thabit, sini kau. Saya mau bayar engkau dengan harta yang engkau gak mungkin bisa kira. Saya mau kasih kau kedudukan yang tinggi. Saya mau kasih kau pangkat. Kalau sekarang modelnya serangan fajar dah. Serangan, dikasih amplop teh, amplopnya gak bisa dilipet teh. Dikasih amplop, amplopnya gak bisa. Isi apa itu? Kayu.
Ini Sayyidina Hasan ibn Thabit dibayar. Siap komandan. Abu Jahal, Abu Lahab, saya siap. Saya akan ejek Muhammad. Saya akan hina Muhammad. Saya akan caci maki Muhammad. Siapapun itu nama Muhammad, saya akan habisi dia. Saya akan buat syair-syair untuk menjatuhkan dia. Akhirnya Hasan bin Thabit udah siap. Siapa sih Muhammad ini? Mana sih Muhammad? Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini ternyata dari kejauhan. Tala al-badru alaina. Datang itu yang namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Muhammad. Muhammad. Biar jawab. Datang Muhammad dari kejauhan. Dilihat sama Sayyidina Hasan ibn Thabit. Abu Jahal, Abu Lahab udah gerem semuanya. Oh ini nih. Ini Hasan bin Thabit penyair kita nih. Ini dia penyair yang bakalan ngancurin nama Muhammad. Ketika ngelihat nama Nabi Muhammad, ketika udah ngelihat berhadap-hadapan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, uang udah ada, pangkat udah ada, jabatan udah siap untuk Hasan ibn Thabit. Pas ketika ngelihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terlontar dari Hasan bin Thabit, beliau langsung lantunkan, wa ahsanu min kalam tara qattu ainin wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab udah gerem. Ini dia nih. Ini Hasan bin Thabit pasti caci maki Nabi, pasti ngehina Nabi, pasti dijadiin Nabi makhluk yang paling tercela. Dilihat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika itu Hasan bin Thabit mengeluarkan satu syair yang fenomenal. Syair ini diletakkan di dinding-dinding raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syair ini saudara? Dijawab oleh Hasan bin Thabit, wa ahsanu min kalam tara qattu ainin. Ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdullah, wa ahsan min kalam tara qattu ainin. Yang cakep, yang ganteng, yang indah, yang bagusnya kayak engkau enggak pernah aku lihat di depan mataku ya Nabi. Wa ajmal min kalam talidin nisa. Dan yang indah, ganteng, mempawainya kayak engkau enggak pernah dilahirkan perempuan sebelum dan sesudahnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau terlahir tanpa celah sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau, badanmu, wajahmu, perangaimu semuanya mesen. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab geram. Hasan bin Thabit, bagaimana kau? Kita udah SOP. Udah teken. MOU-nya udah jelas. Proyeknya udah turun. Kok bisa kelihatan Muhammad gak jadi ngejek? Kok bisa ngelihat Muhammad gak jadi caci maki? Kok bisa? Apa kata Hasan bin Thabit? Meskipun kau berikan aku 2 gunung Uhud. Ini kata Hasan bin Thabit dalam Qisasul Anbiya. Engkau berikan aku emas 2 gunung Uhud. Kau jadikan aku raja di Arab Saudi sampai kapanpun. Demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun dari Muhammad kekurangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau begitu saya mau tanya sama orang Al-Azhar, Nabi ganteng apa enggak? Nabi ganteng apa enggak? Sama RT Indra ganteng mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Teh udahan ya teh ya, kiai banyak teh. Gimana Pak Kiai? Dikit lagi nggak apa-apa ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita ngerayain Maulid begini syukur, alhamdulillah ngerayain satu manusia yang nggak ada kurangnya, satu manusia yang nggak ada celahnya, satu manusia yang nggak ada kekurangan sedikit pun nggak ada kekurangannya. Pernah sewaktu-waktu Nabi ini kan orangnya tawadu. Nabi orangnya tawadu. Kalau tawaduknya saya sama Kiai Duduk beda. Tawaduknya saya sama Kiai Duduk tawarin duit doyan. Kalau Nabi beda Kiai. Nabi ini tawadu, rendah hati. Pernah suatu ketika Nabi SAW datang. Ketika Nabi datang dari kejauhan, Nabi SAW bilang begini, duhai sahabatku, ketika saya datang jangan engkau berdiri. Ketika saya datang jangan sampai engkau berdiri. Udah duduk aja. Udah cukup penghormatannya, nggak usah berdiri, cukup. Akhirnya
Ketika Nabi datang, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman duduk semuanya, nggak ada yang berdiri. Ketika itu ada penyair namanya Hasan ibn Thabit yang tadi udah masuk Islam. Apa kata beliau? Kenapa kok Nabi datang kalian nggak berdiri? Kenapa kok Nabi SAW datang, engkau nggak memberikan penghormatan? Apa jawab? Ketika itu dijawab oleh Nabi SAW. Dijawab oleh Sayyidina Hasan ibn Thabit. Nabi seperti itu melarang supaya kalian ini tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Soalnya raja-raja jahiliyah Arab kalau udah datang nggak cuman berdiri, tapi rambutnya itu ditaruh supaya dilewatin sama sang raja. Nabi nggak kepengen. Tapi ketika sahabat semuanya duduk ketika itu, sahabat nggak ada yang berdiri ketika itu, langsung ketika itu Sayyidina Hasan ibn Thabit berdiri di hadapan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Duhai Hasan, kenapa engkau berdiri? Udah kami perintahkan kepada sahabatku jangan berdiri, duduk. Dijawab oleh Sayyidina Hasan ibn Thabit ketika itu, qiyamil azizi fardun wa tarkul fardu ma huwa mustaqimu ajibtu liman ladaihi aglun wa fahmun ya hadzal jamal wa la yagumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana saya enggak berdiri? Bagaimana saya enggak muliakan engkau duhai Nabi? Bagaimana saya tidak takzim kepada engkau? Qiyami lil azizi alayya fardun. Saya berdiri di hadapan orang yang mulia, di hadapan keindahan yang istimewa, itu kewajiban bagi diri saya. Dan meninggalkan suatu kewajiban itu bukan kebiasaan orang-orang yang baik. Apa jawab Sayyidina Hasan selanjutnya? Ajibtu liman ladaihi aglun wa fahmun. Saya terheran orang yang punya akal, yang punya pemahaman, melihat keindahan yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak berdiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini, kiai kita, ulama kita, habaib kita duduk di ini tempat kecuali kita ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita duduk di ini tempat kecuali kita mau menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya mau mengajak doa kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang ada di Palestina. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, Bu. Nabi ngirim pesan ke jamaah Al-Azhar. Apa kata Nabi? Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan kita nih orang Jakarta Utara, orang Tanjung Priok, perumpamaan kita jamaah Al-Azhar itu diumpamakan kita sama muslim, kita sama saudara kita di Palestina itu ibaratkan satu badan. Ibaratkan satu badan. Kalau Palestina dibom, Palestina disakiti, Palestina dihardik, diintimidasi, diteror, sama dengan menyakitin kita, saudara. Kalau mereka menyakiti Palestina, mereka serang Palestina, berarti kita semua sakit. Berarti kita semua merasakan. Saya mau tanya sama jamaah Al-Azhar semuanya, Israel baik apa jahat? Baik apa jahat? Baik apa jahat? Terakhir saudara, saya dapat informasi ada satu rumah sakit kiai. Rumah sakit yang bukan main itu menampung kurang lebih 3.600 jiwa. 1.600 dari anak kecil, 1.000 lainnya dari perempuan, sisanya lansia. Ketika itu jam 1 malam, yang aslinya rumah sakit harus steril dari senjata tajam, harus steril daripada kekerasan. Ternyata jam 1 malam biadabnya Israel ketika itu mengirim rudal dan dibom. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau tanya, Israel ini pemberani apa pecundang? Pemberani apa pecundang? Pemberani atau pecundang? Makanya di maulid ini dengan barokah maulid kumpulnya habaib kita, kiai kita doakan Palestina segera dibebaskan oleh Allah. Ya Rabbal. Soalnya yang nyuruh kita cinta sama Palestina bukan Mendagri. Yang nyuruh kita demen sama Palestina, sayang sama Palestina, mohon maaf bukan caleg. Yang nyuruh kita demen cinta sama Palestina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tashuddur rihal illa bithalath. Jangan engkau pengen bepergian kemana-mana tempat kecuali 3.
Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka dari itu Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Aqsa merupakan kumpulnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Isra wal Mi'raj. Maka dari itu kita doakan di majelis maulid ini, di hadapan guru-guru, kiai-kiai ulama kita doakan mudah-mudahan Palestina segera dibebaskan oleh Allah. Segera dibebaskan oleh Allah, diberikan kemerdekaan, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Izin saya mau ajak salawat badar untuk sumbangan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan barokah salawat badar, kata Imamul Haddad, salawat badar ini kalau dibaca mampu menguatkan yang lemah, mampu memunculkan pasukan-pasukan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ibu-ibu siap salawatan? Jamaah Al-Azhar siap salawatan? Siap. Siap goyang gang 5 dengan salawat? Betul. Betul. Takbir. Takbir. Angkat tangan, takbir. Sallu ala Nabi. Salatullah salam. Semuanya. Rasulillah. Salatullah Salamullah. ala Yasin Habibil. Ayo Bu, angkat tangannya Bu untuk Palestina. Salatullah salam. Tangannya angkat semuanya. Bu, tangannya angkat buat Palestina Bu. Doa. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita angkat tangan kita untuk saudara kita. Tawasalna bi bismillah. Allahumma salli alaih Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salam. Allahumma salli alaih. Hancurkan ya Allah tentara Israel ya Allah. Menangkan perjuangan saudara kita di Palestina ya Allah. Berkahi masyarakat di sini ya Allah. Jamaah Al-Azhar ya Allah. Berkah salawat badar. Habibillah. Semua salatullah salam. Ya Allah, angkat bala ya Allah. Mara bencana yang mau datang ke tempat kita Indonesia maupun yang akan datang di Palestina ya Allah. Salamullah ala Yasin Habibil. Angkat tangannya. Ilahi salimil minal afati wan nikmah. Ya Allah ya Rasulullah, isalimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya. Bu, semuanya suaranya. Salatullah salamullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sholawat badar yang kita baca bisa menurunkan pertolongan di Palestina. Dan mudah-mudahan kita yang baca sholawat badar, Allah jaga kita semuanya. Mudah-mudahan gak bangkit kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampunin, hajat kita dikabul. Yang punya hajat duniawi ukhrawi digobul malam ini. Ya Allah, yang punya penyakit berkah majelis maulid, acara maulid, yang punya penyakit disembuhin nama Allah. Ya Allah, yang punya utang dipinjol-pinjol ya Allah, lunasin semua ya Allah. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Mubarak LC telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang kita dengarkan masuk ke dalam hati dan dilaksanakan sehari-hari. Kemudian penceramah kedua yang dibawakan oleh Ustadz Dudu Lukmanul Hakim SPDI, kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan di kesempatan malam yang mubarakah. Malam hari ini guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori, kita doakan moga-moga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, putra putri anak cucu keturunannya soleh solehah semua. Bil khusus orang tua kita Umi Hajah Maimunah juga yang saya hormati, dan juga Kakanda Ustadz Mas Hudi, panjangnya apa? Hamka, yang punya MNC dan juga global. Doain mudah-mudahan juga beliau sehat walafiat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Wabil khusus guru-guru yang lain yang hadir, Kiai Haji Musleh Senggan, Habib Abdullah Al-Atas, Bapak Triyoso, Haji Triyoso, Ketua Masjid Jami Rofiul A'la, MC kita Bapak RT Indra, Mas Mujiono, juga seluruhnya yang hadir, Ustadz Jalal, Kong, sehat Kong? Alhamdulillah, Pak Mail, Pak Haji Mamat, seluruhnya yang hadir, tim hadroh, alhamdulillah, Majelis Taklim, Silaturahim, Pak Haji Nasori, alhamdulillah bisa hadir. Ibu-ibu ngantuk apa belum? Cikini kegondang dia. Moga-moga yang hadir di sini semuanya bahagia. Amin ya robbal. Dari gondang dia langsung ke Duren Sawit bahagia, dan juga banyak kompak giliran duit mah. Alhamdulillah. Ya jangan munafik Pak. Jangan istilah kata kita nggak perlu duit. Jangan munafik. Betul. Ada sampai ngomong keras, uang bukan segala-galanya, duit bukan segala-galanya. Betul, duit bukan segala-galanya, tapi ingat segala-galanya pakai duit. Nggak bakal dibawa mati, bener Pak Haji Mama. Tapi kalau hidup nggak punya duit, hidup serasa mau. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ada direktur MNC TV di sini nih, amplopnya ditambahin. Rumahnya jauh di Babelan. Biasa 1 liter, sekarang mah 2 liter. Ngerayu. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kata orang condet pernah bilang, di atas keranjang, ya di atas keranjang apa ya, ngomong-ngomong apa, pantun apa kita? Insya Allah. Ikan sepat, ikan gabus,
Jangan jadi ikan lele, lebih cepat, lebih bagus. Jangan suka bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, bungkusnya daun palem, kongkosim, lebih cepat, lebih bagus. Waktu udah terlalu malam. Daun palem, buah katuk, kalau malam biasa mata ngantuk. Daun katuk, buah kecapi, kalau mata ngantuk obatnya ngopi. Daun kecapi dari buah lombok. Buah kecapi, daun lobak, ngopinya ngopi Starbucks. Alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang kita ngajinya Mimi ya. Insya Allah Bu Haji Etik sehat. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ngajinya gak usah panjang-panjang. Insya Allah. Bu, ke Keranji, ayo ke Keranji. Cakep. Tong yang kompak. Ke Keranji, ayo ke Keranji. Dari Keranji langsung ke Salatiga. Ngaji, ayo kita ngaji. Habis ngaji makan sop iga. Alhamdulillah. Emang ada sop iga ada? Udah disiapin. Iya, ngaji mah gak usul-usul amat lah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ngaji malam hari ini Kiai Mubarak, maaf lupa, Ahmad Mubarak. Penceramah kita yang alhamdulillah suaranya lantang, tegas, orangnya masih muda, alhamdulillah. Doain mudah-mudahan beliau jadi pejuang-pejuang agama. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita tentang sedikit kisah dalam kitab Al-Barjanji. Tadi sudah dibaca. Di dalam kitab Al-Barjanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Barjan itu daerah Kurdistan. Enggak tahu Irak mana, utara, selatan apa? Bojong udah dengerin baik. Kurdistan, suku Kurdi. Deket ya, semper ke barat sedikit. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji, jamaah yang dimuliakan Allah, itu buku, kitab itu ketika masuk ke Indonesia kurang lebih dalam sejarah abad ke-17. Ini keren ngomong sejarah. Kira-kira abad keberapa? Ke-17. Itu dibawa pedagang Arab, pertama kali masuk ke kerajaan Islam Samudra Pasai. Samudra Pasai itu di mana? Di Aceh. Itu buku Al-Barjanji, kitab Al-Barjanji diambil, dibeli sama Raja Pasai Iskandar Muda yang pertama, kemudian ditukar dengan rempah-rempah dari bangsa kita. Ditukar dengan pala, ditukar dengan lada. Kita mendapatkan buku Nah, di awal Al-Barjanji itu ditulis kalimat yang begitu indah. Biar nyambung nih cerita. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Allah. Al-jannatu surga, wa na'imuha dan segala kenikmatan-kenikmatannya. Moga-moga kita semua dapat memasukinya, amin. Dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, amin ya rabbal. Sa'dul lima yusalli adalah merupakan kesenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bersolawat. Sa'dul lima yusalli wa yusallimu, bersenandung solawat, salam dan keberkahan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita memuliakan Nabi malam hari ini, kelak nanti kita yang dimuliakan. Moga-moga kita mengagungkan Nabi malam hari ini, mudah-mudahan nanti kita diagungkan.
Mudah-mudahan kita menghususkan salawat kepada nabi-nabi, berikan syafaat kepada kita semua, amin ya rabbal. Tong nyanyi tong rohatil atyaru tasdu pilaya lil maulidi wa barikun Bima'ani Ahmadi wa barikun nuri abadu bilayalil maulidi bima'ani Ahmadi ya abadullah Aminah ibundanya Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah setia Fatimah putri tercinta semua Sabulya dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh. Oh penuh. Oh penuh sampai subuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Al jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatan adalah merupakan kesenangan, kebahagiaan bagi orang yang suka bersolawat salam dan keberkahan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka moga-moga kita semua sekali lagi termasuk ahli surga. Amin ya rabbal. Boleh sedikit cerita tentang surga. Di dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihimul anhar. Ini ada suara bayangan begini, ini apa? Masya Allah, ada yang ngikutin nih suara nih. Suara ada yang bayangan-bayangan begini. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihimul anhar. Allah. Bu, yang kompak napa Allah gitu ya, biar semarak. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah. Kenikmatan-kenikmatan surga itu, wa nazana ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anhar. Para penghuni-penghuni surga itu kami lepaskan, kami cabut min gillin, dari sifat dendam, dari sifat ketidaksukaan kepada orang lain. Makanya tidak ada yang namanya rasa permusuhan, benci, dendam terhadap orang lain satu dengan yang lain. Namanya para penghuni surga itu selalu saling jaga persaudaraan di antara kita, insya. Bahkan di dalam tafsir Imam As-Sudi rahimahullah, sebelum orang mau masuk ke dalam surga, Bu, Ibu,
Ngantuk apa belum? Insya sebelum para penghuni masuk ke dalam sorga, termasuk jamaah Majelis Talim Al-Azhar, amin ya Rabbal, itu ada pengumuman. Nih sebelum kita masuk ke dalam sorga ada pengumuman. Pokoknya jam 10 kelar lah. Insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum para penghuni sorga masuk ke dalam sorga, fayunadi munadin, ada orang yang memanggil, fayunadi munadin, maka ada yang memanggil. Apa isi panggilannya? Ada 4 panggilan ketika nanti masuk ke dalam sorga, Pak Ustadz Yudi. Insya. Yang pertama annakum antahyau fala tamutu abadan. Yang pertama, kamu akan hidup untuk selama-lamanya dan kamu tidak akan pernah mati. Ini yang pertama. Jadi sebelum masuk ke dalam sorga dikatakan kalian semua akan hidup untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Betul. Sebab apalah artinya kesenangan hidup bro di juruk bro di pantok ngalayah di tengah imah, si jabrik aya di pipir, si jamrong aya di kolong, lubak libuk keleboken Bu Haji Eti. Ngartos apa hente? Bodoh amat. Bro di juruk bro di pantok ngalayah di tengah imah, si jabrik aya di pipir, si jamrong aya di kolong, lubak libuk keleboken. PRT Indra ngarti ente sarua lah. Betul apa betul? Tapi ujung-ujungnya mati. Betul. Bahkan kadang cerita yang namanya mati tadi sudah dibicarakan, misterius problem, rahasia Allah Subhanahu. Kadang ada orang yang baru beli mobil baru tiba-tiba mati, ada. Ada orang yang baru beli rumahnya baru tiba-tiba, bahkan paling dahsyat ada orang yang baru kawin tiba-tiba mati orangnya. Ada yang begitu ada. Makanya duplikat lagu Kimuh Sleh Senggan sedikit saya sampaikan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan nyanyi. Hah? Diulang. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan bermandi cahaya, jreng. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Naik terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Terus secepatnya jasad dipendam. Betul apa betul? Hebat Haji Roma Irama, mau favorit beliau nih, alhamdulillah ke muslisin kan lagunya banyak. Nanti ada lagu-lagu lagi yang beliau sampaikan, insya Allah, masya Allah. Sebab Haji Roma Irama kalau kemana-mana pasti lagunya jadi dangdut. Betul apa betul? Pasti jadi lagu. Kongkosim pagi-pagi nyiramin bunga kongkosim. Haji Roma Irama lewat, besok jadi lagu. Jing jing ceret, orang nyiram bunga. Betul apa betul? Jing jing ceret, orang jing ceret. Betul apa betul? Ya Allah,
anak gang 5 musola Al Azhar maghrib ngetrek. Motornya motor RX tahun 90, bunyinya terang. Knalpotnya dibobok. Ganti knalpot dari Kemayoran. Bu, maghrib ngetrek. Betul lah, Bu. Haji Maimunah lagi sholat maghrib. Itu bacaan doa iftitah sampai salah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati jadi inna sujuki wa yamaha. Gara-gara anak muda ngetrek. Sama Haji Roma Irama mah jadi lagu. Rem tangan sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dudu Lukmanul Hakim SPDI telah membawakan ceramah agama kami. Dan acara selanjutnya ceramah yang ketiga yang dibawakan oleh Ustadz Musli Singgan LC. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini udah jam berapa? Jam 10 ya? Iya. Selesai jam 10 kan? Tinggal 4 menit, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana wa rafa'a qadrana wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnasi bi sayyidina wa maulana Muhammad. Bisayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril anwari wa diyaiha wa qutil arwahi wa fidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Fadilatul Habib Al-Habib Abdullah, yang saya hormati Kiai Haji Muhdi Al-Ansari MA, yang saya hormati Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Mustafa, benar ya? Mustafa? Hah? Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Haji Masyhudi Hamka, tapi bukan putranya Pak Hamka ya, Pak Haji Muhdi tetap. Para asatid Kiai Dudu, Ananda Al-Ustadz Haji Mubarak, pejabat pemerintah. Ini RW ya sampean? Bukan? Mantan RW. Bentar lagi camat insyaallah. Dan semua, kalau disebut semuanya nanti enggak selesai-selesai. Jadi maulid ini saudara-saudara sekalian, langsung saja. Maulid ini adalah tujuannya pertama kita bergembira. Bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, semua makhluk ini, semua isi alam ini gembira. Arsy-Nya Allah tambah berwibawa, arsy-Nya Allah bergetar, kursinya Allah subhanahu wa ta'ala berwibawa, langit bersinar, semua penduduk bumi, yang bumi kering, kerontang, enggak tumbuh-tumbuhan, semua ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tumbuh. Hewan-hewan yang semuanya kurus, gemuk semua menyambut alam ini. Makanya kita pada hari ini, pada malam hari ini senang dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dulu. Karena peringatan Maulid ini adalah
batangnya pengajian, batangnya majelis termulia itu majelis apa? Masjid apa, Pak? Bu, majelis apa, Bu? Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, siapa yang Isra? Nabi Muhammad. Nuzulul Quran, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Puasa Ramadan itu syariat siapa? Semua majelis itu kembali kepada majelis maulid. Majelis maulid ini adalah majelis paling mulia. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di antara kita pada malam hari ini? Kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah salam. Hitopnya ka. You understand you. Hitop ka itu kalau dalam gramatika bahasa Arab kita berhadapan. Ya Bapak. Ya Nabi salam. Seakan-akan Nabi itu ada di depan kita. Kenapa kita berdiri ketika ya Nabi salam alaika? Karena ruhani ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun. Mata Rasul itu kayak matahari. Matahari ketika keluar semua alam ini terang benderang. Artinya ada 1000 majlis pun semua itu didatangi oleh ruhaniyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita gembira. Gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berbicara keutamaan, baca maulid, mengadakan maulid, mengeluarkan dana untuk maulid. Seperti disampaikan tadi oleh Ustaz Mubarak. Abu Bakar berkata man anfaqa dirhaman liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Nanti bersama Abu Bakar di surga. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal jihad fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara keutamanya luar biasa. Yang kedua, maulid ini agar kita ini dekat dengan Nabi, cinta dan kenal dengan Rasulul. Saya ingat Bu, Ibu mungkin yang tahun 1990 pernah itu ada angket yang pemimpin redaksinya itu, redakturnya itu adalah Aswendo Atmowiloto. Masih ingat? Kalau tidak keliru itu majalahnya Monitor. Jadi Aswendo Atmowiloto itu bikin angket siapa manusia tokoh yang paling digandrungi, tokoh yang menjadikan idola. Ternyata angket yang dikeluarkan oleh Aswendo Atmowiloto itu yang menduduki ranking pertama adalah Presiden Soeharto pada waktu itu. Coba, ini karena gak kenal kan? Yang pertama Presiden Soeharto, yang kedua Menristek pada waktu itu B.J. Habibie, yang ketiga Saddam Hussein, yang ketiga Yesus Kristus, yang keempat Saddam Hussein, yang kelima Iwan Fals, yang keenam Kiai Zainuddin MZ, yang ketujuh kalau tidak keliru adalah Mbak Tutut, yang kedelapan Wakil Presiden Tri Sutrisno, yang kesembilan saya lupa, yang kesepuluh Aswendo Atmowiloto sendiri, yang ke-11 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Mengedarkan angket sampai 10.000 yang mengirim itu. Kok memposisikan Pak Harto sebagai ranking pertama?
Ini karena ketidakkenalan kepada sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jaraknya kita sudah jauh dengan Nabi Muhammad sekarang. Sudah 14 abad lebih. Kalau sahabat kenal dengan Rasul, masih memang bergaul dengan Rasul. Para tabi'in masih diceritakan sosok Nabi itu oleh sahabat. Tabi'in masih, kita ini sudah jauh. Bahkan kita sudah dijauhkan dengan sejarah biografi hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita kalau ditanya, Nabi Muhammad itu siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Istrinya berapa? Pada gak tahu. Berapa bu istrinya Nabi? Berapa? 4. Gak tahu. Kita ini sudah dijauhkan, bahkan sekarang dibikin karikatur. Nabi Muhammad itu mikul bom. Seakan-akan ajaran Nabi itu ajaran teroris. Sudah seperti itu. Tapi kalau jujur untuk menulis sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kagum. Stodat. Agak keren dikit, udah nyebut-nyebut Stodat, dengerin aja ente. Kata Stodat, semakin aku memperdalam biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dibikin kagum. Pasti kagum kalau jujur, karena manusia yang satu manusia yang sempurna, gak ada kekurangannya. Ada penulis dari Amerika, seorang sejarawan dan juga astronom, dia peneliti di kalau sekarang di LIPI gitu kalau di Indonesia, yang bernama Michael Hart. Michael Hart itu menulis buku 100 Ranking of the Most Influential Person in History. You understand? Understand? Ada 100 tokoh di dunia ini yang dia semuanya telusuri. Ternyata sedangkan dia seorang Kristen ortodok, seorang Kristen, dia non muslim, tapi jujur, objektif dalam menulis sejarah, maka tetap memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranking pertama. Dan buku ini sudah revisi sudah berapa kali, tetap Nabi Muhammad itu di ranking pertama. Yang kedua, Isaac Newton. Nih yang nemuin listrik ini, Isaac Newton. Yang ketiga, Yesus Kristus. Yang keempat, Buddha, Siddhartha Gautama. Yang kelima, Konghucu. Yang keenam, Rasul Paulus. Yang ketujuh, Ceylon dari Cina, yang menemukan kertas pertama, Ceylon. Yang kedelapan, Johann Gutenberg dari Jerman. Yang kesembilan, Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, orang Spanyol. Yang nomor 10, Albert Einstein yang menemukan bom yang sekarang dipakai di Palestina untuk menghancurkan umat Islam. Yang 11 sampai 100 saya gak hafal. Dan kalau saya baca semua waktunya gak. Ini artinya apa? Orang non-muslim saja ketika menelusuri, tahu diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggali sejarahnya, pasti kagum. Kita sendiri ini sudah jauh dengan sosok manusia yang agung ini. Makanya ayo kita majlis maulid seperti ini kita hadir, insyaallah luar biasa keberkahannya. Terutama kepada sahibul bait, kepada Pak Kiai dan Al-Ustadz Hamka. Pak, tamu itu, didatangi tamu seperti ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi tamu, nyuguin makanan kepada tamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tamu itu makan lukmatan saja, makan satu suap saja yang dimakan, pahalanya Bu,
kita dapat tamu, kedatangan tamu kan sering sudah saya sampaikan di pengajian kan. Hajatan wa umrotan, sama pahalanya dengan haji. Luar biasa. Ngasih makan, ngasih berkat, apalagi amplopnya tebel. Ya kan? Luar biasa keberkahan acara seperti ini. Makanya kalau ada majelis-majelis maulid hadir. Karena ini ibaratnya pohon, ini batangnya. Kalau Isra Mi'raj itu cabangnya. Kalau Nuzulul Quran itu cabangnya. Ini batangnya. Majelis paling berkah itu adalah majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau sudah bersandarkan kepada Nabi pasti terbaik. Kita umat Muhammad nih. Umat Muhammad nih kan terakhir ya. Umat paling akhir. Khairu ummah. Menjadi umat terbaik. Yuk, selawat. Ya Rabbi bil Mustafa. Enggak, ini lagunya lain, Beb. Saya tuntun aja, Beb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Tar dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Amin tadhakkuriji ranim bidi salami mazajtadam anjara mim muqladim bidami mim muqladim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karam. Janganlah aku dirayu, janganlah aku digoda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah, ayo bareng. Ya biar semangat sampean. Saya kira saya tidak bijaksana kalau terlalu panjang lebar. Ya, saya simpulkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berbahagia karena rahmat terbesar kepada alam ini adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini agar dekat, agar kenal. Karena tidak akan cinta kalau kita nggak kenal. Sampean pernah cinta kepada seorang yang nggak kenal? Nggak bakalan nggak kenal. Tapi kalau sudah kenal, pasti cinta. Jangankan kenal, sudah pacaran saja itu cintanya kadang-kadang mengecewakan, bohong, ya kan? Anak-anak, adik-adik yang masih belum nikah. Jangan percaya dengan gombalnya laki-laki. Kalau waktu pacaran itu semuanya gombal, bohong, ya kan? Yang pelitnya 17 setan. Kalau lagi pacaran, ayo makan, beli apa mah beli. Pokoknya yang penting kamu jangan minta hari dan bulan. Semuanya saya belikan. Padahal pelitnya 17 setan nanti kalau sudah nikah, ya kan? Yang galaknya setengah mati, ketika pacaran ramah, karena bombal semua. Makanya kata Bang Mansur, kalau kau tak percaya, belahlah dadaku,
pastikan terukir namamu. Pret, gak ada. Ya kan? Kita kalau gak kenal, kalau setengah nikah itu baru cinta yang hakiki. Ada lagi, sungguh mati ku cinta kamu, oh sungguh mati ku cinta kamu, kan gitu. Belahlah dadaku dan lihat jantungku, ya kan itu. Jangan ya, hati-hati, jangan digombalin. Nah, yang terakhir adalah kita ini dalam rangka cinta hub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta itu nanti yang akan dibela oleh Nabi. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah lewat dari jam 10, karena tadi dibatasi waktu itu sampai jam 10. Mudah-mudahan semuanya kita ini mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi pecinta-pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini termasuk umat yang dicintai, yang dibela, yang nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna kamalal mahabbati wal mutaba'ati bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahina fi mahabbati sayyidina Muhammad wa amitna ala mahabbati sayyidina Muhammad wahsyurna yaumal qiyamati fi zumrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaian ceramah agamanya pada Bapak Kiai Haji Musli Singgan LC. Memasuki doa penutup, namun ada sedikit informasi undangan dari Ketua Majelis Taklim Silaturahim, yaitu Bapak Haji Nasori. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami dari pengurus Majelis Taklim Silaturahim numpang pengumuman untuk undangan ngaji malam Jumat besok. Malam Jumat ini Majelis Taklim Silaturahim ditarik ngaji ke malam Sabtu di tempat ini, di Mushola Al-Azhar. Insyaallah malam Jumat depan kita ngaji Majelis Taklim di Masjid Raudhatus Sholihin yang beralamat di Gang 4 Blok R. Sekali lagi, Majelis Taklim Silaturahim malam Jumat besok insyaallah ngaji ditempatkan di Masjid Raudhatus Sholihin Gang 4 Blok R. Guru atau yang ngisi tausiah, gurunya insyaallah Kiai Haji Musli Singgan atau Kiai Mubarak, putra dari Kiai Haji Musli Singgan. Itu saja barangkali pengumuman ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keenam, yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Wahyu dan Al-Habib Abdullah Al-Atos. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القدير وذي الوجه الحكيم وولي الكلمات التامة ودعوة ومستجابة وكيل الحسن والحسين من أنفس الحق وأين القدرة ونازلين وأين الإنس والجن والشياطين وإياك ذو الذين كفروا لا يسلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم ووارث سليمان داود عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين ربنا يا الله اللهم انصر للمجاهدين في العراق اللهم انصر للمجاهدين في أفغانستان اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين ربنا ya Allah hamba mohon ya Allah berilah kekuatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya Allah berilah kekuatan-Mu ya Allah karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan-Mu ya Allah hancurkanlah orang-orang Yahudi musnahkanlah orang-orang yang Yahudi ya Allah selamatkanlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب يا كافي البلاء اكفينا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود بالسلام وإليك يعود بالسلام وإليك يعود بالسلام يا رب سلم بلدتنا هذا من الفتان السعيين وفتان السئيين وفتان العلماء العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian acara pada malam hari ini berakhirlah. Semoga dapat berkah dari sholawat. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.